Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya ya, on cam. Itu Rizka, kamu udah masih di kantor ya? Iya, Pak. Masih di kantor. Kalau si Kozin mana? Di warung. Dari mana sih? Hah? Gimana Kozin? Lagi di rumah saudara, Pak. Rumah saudara. Main-main aja ke jamu. Ada Si yang lahiran, Pak. Mulia Siti, Mulia mana nih? Mulia lagi di mana? Ya, Pak. Di rumah, Pak. Sudah di rumah. Di rumah ya. Oke, kita itu apa? Absen dulu ya. Bentar. Rizka ada Rizka. Hadir, Pak. Queen, Siti, Hadir, Pak. Kozin, Jozin. Biar, Pak. Mana buka video cam, buka buka saya nggak bawa sana. Jozin mana Jozin? Hadir, Pak. Marga Sita, Marga Sita, Marga Sita, Hanifah,
Febri, Ada, Pak. enggak, ongkem dong. Ini sudah. Ongkem mana? Febri. Sudah, Pak, nih. Jadi kita masuk kuliah ke mana berapa? Kuliah ke 4 Apa? Kuliah ke 4. 4. Oke, sekarang kita bahas masih contingent teori ya. Tapi di sini terkait dengan teori third goal sama from Chagos. Jadi third goal teori itu nanti kita bahas leader, perilaku kepemimpinan itu ya. Dalam klasifikasi dari perilaku leader. Lalu bagaimana situational contingency dan menggunakan reward salah satu cara dari pimpinan dalam hal eh, memberikan stimulasi pada follower pengikutnya ya, ke bawahnya untuk tetap bisa bisa bekerja dengan baik mencapai tujuan bersama perusahaan. Dan dihukum jago contingency model. Nanti dibahas mengenai style partisipasi leader. Ada 5 design style, diagnostic patient, dan selecting the design style, dan substitusi for leadership. Nah, berdasarkan pergol teori, tanggung jawab pimpinan itulah bagaimana upaya dia untuk meningkatkan motivasi bawahannya mencapai tujuan pribadi dan organisasi. Tujuan pribadi berarti tujuan dari pimpinan itu mencapai target sehingga dia bisa mendapatkan bonus ya, bonus. Dan serta tujuan organisasi. Kita belum di gambar 35 ya. Ini 25 itu peran leader dalam vertical model ya. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan peningkatan motivasi bawahan ya. Pertama dengan clarifying the flower path. Jadi mengklarifikasi jalur pengikut menuju penghargaan tersedia. Ya. Yang kedua itu increase reward yang dihargai dan diinginkan oleh pengikut. Ya. Jadi semua flower itu pasti bawah itu pasti ingin ada reward setiap pekerjaan di samping gaji yang diterima. Nah, kalau klasifikasi jalur berarti bahwa pemimpin bekerja dengan
bawahan untuk membantu mereka dalam rangka mengidentifikasikan dan memperoleh perilaku yang mengarah pada keberhasilan penyelesaian tugas dan penghargaan organisasi. Jadi peningkatan imbalan itu berarti pimpinan juga melakukan pembicaraan dengan bawahannya untuk mempelajari bagaimana imbalan yang penting buat mereka. Apakah bawahan itu menginginkan imbalan intrinsik ya di pekerjaan sendiri atau imbalan ekstrinsik di pekerjaan gaji atau promosi. Intrinsik itu berarti kan ada sesuatu yang di luar gaji yang mereka terima ya, seperti peluang, kesempatan dan sebagainya, peningkatan pangkat dan sebagainya. Nah, tugas pimpinan adalah bagaimana meningkatkan imbalan pribadi kepada bawahannya. Itu tujuan. Tapi sebenarnya imbalan imbalan itu banyak, ada gaji, ada promosi, ada reward dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang diinginkan oleh bawahan kan. Tidak ada bawahan yang tidak menginginkan imbalan untuk supaya mereka lebih semangat ya, bekerja dan giat. Nah, model ini disebut dengan contingency theory. Karena terdiri tiga rangkaian nih. Pertama, pemimpin, pengikut, ya, dan situasi dan pengikut dan situasi dan penghargaan untuk memenuhi kebutuhan pengikut. Ya. Jadi ada tiga rangkaian. Leadership style, kemudian flower, institusional, serta rewards ya. Yang teori Fadler seperti itu. Ya. Contingency. Sementara Fadler ya, Fadler itu membuat asumsi bahwa pemimpin baru dapat mengambil alih saat situasi berubah. Dalam Petkomo teori, pemimpin mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan situasi. Ya. Karena biasanya kan bawahan itu situasi yang berubah, perilaku tidak berubah. Ya. Posisi sekarang misalnya, situasi di mana pekerjaan harus cepat ya, dan lebih digital ya. Sehingga perilakunya sama dengan tidak beda dengan pekerjaan yang manual dan sebagainya. Ya. Kemudian tingkat persaingan ya. Situasi persaingan ketat sama sebelumnya kan perilaku sudah berubah. Jadi perilakunya disiplinnya kurang ya. Kemudian tidak ada motivasi, sekarang diubah sekali. Jadi peran pemimpinan dalam debat teori itu pertama adalah clarifying path ya. Kemudian increasing rewards ya. Jadi clarifying path ini jalur clarify itu nanti dia menetapkan apakah follower harus melakukan apa itu mendapatkan outcome ya, outcome pekerjaan itu. Lalu dia mengklarifikasi peran peran di follower bekerja itu, peran pekerjaan follower apa perannya. Lalu baru meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan diri ya untuk melakukan apa mencapai outcome itu. Increase rewards ya. Pimpinan mempelajari bagaimana kebutuhan bawahannya itu ya. Apakah bawahan itu kalau bekerja pingin reward atau tidak ya. Pasti pingin, kalau pingin harus bekerja keras ya. Pingin reward tapi bekerja nggak sama dengan sebelumnya, kebutuhan. Maka itu dia dikasih batasan capaian target ya. Nggak bisa bawahan bekerja sama tapi dapat reward yang sama gitu. Saya leader metandingkan kebutuhan reward, kebutuhan bawahan untuk reward jika pekerja outcome-nya adalah accomplishment ya. Leader menaikkan value dari pekerjaan outcome untuk follower ya. Nah setelah itu nanti follower
respect, increase effort dan motivasi. Jadi dia nanti berusaha untuk naikkan usaha dan motivasi, organisasi, supaya outcome itu yang dicapai. Dan perilaku yang pertama, perilaku leader dalam tiga ini. Di dalam Pet Goal Theory menyarankan klasifikasi 4 kali dari leader perilaku. Kalau sinilah jenis perilaku yang dapat diadopsi oleh pimpinan mencakup seperti supportive, direktif, support, mengarahkan, achievement oriented, dan participative style. Nah, support leadership itu tingkat kepedulian dari kesejahteraan bawahan dan untuk pribadi bawahan. Jadi itu perilaku pimpinan adalah terbuka, ramah, dan berdekati. Jadi untuk pimpinan seperti sportive leaders ini cenderung dia itu lebih terbuka ya. Dan karena dia itu mengarah pada care dia terhadap kesejahteraan bawahan, yang ramah dan mudah didekati. Tapi kalau pimpinan yang cuek ya, jaim ya, dan tidak perhatian, biasanya pimpinan yang bukan bertipe sportif ya. Jadi kepedulian terhadap kesejahteraan bawahan itu kurang. Bisa perhatikan aja. Pimpinan tidak bersikap seperti ini pasti dia tidak peduli dengan bawahan. Jarang dengan cuek ya, cair, dan jaga jarak, jaga jarak dengan bawahannya, dan tidak begitu peduli lah. Ya. Tidak mau tahu. Biasa jarang itu yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan bawahan. Ya. Jadi tipe pimpinan seperti ini dia mirip dengan pertimbangan atau kepemimpinan yang orientasi pada orang lain. Juga sebelumnya contoh seperti Jacob, seorang pengusaha yang memiliki pengusaha kecil ya, di Chicago, selalu menggunakan pimpinan yang sportif ya. Jadi dalam meningkat kualitas karyawan juga style leadership yang sportif ini juga sangat membantu ya. Ya, dengan kepedulian itu kalian lebih semangat bekerja dan merasa dia itu bagian dari sistem itu, bagian dari perusahaan, sehingga kegagalan perusahaan mencapai target juga kegagalan dia secara pribadi gitu. Jadi kalau pimpinan tidak sportive leadership ya, cuek segala macam, itu perusahaan baru juga berperilaku tidak peduli juga ya. Ya, itu banyak sekali kasus seperti itu. Dan tidak semua pimpinan itu sportive leadership ya, dalam karakter mereka ya. Kemudian yang kedua, directive leadership. Jadi pimpinan seperti ini lebih cenderung jadi selalu menyampaikan kepada karyawan apa yang harus mereka lakukan. Jadi dia eh, mengatakan bagaimana ini mengarahkan bahwa bagaimana melakukan perencanaan, membuat jadwal, menetapkan tujuan, gereja dan setelah perilaku. Betul-betul dia coaching pada karyawan itu, bagaimana diajarkan itu. Dan menekankan kepatuhan pada aturan dan regulasi. Jadi perilaku pimpinan seperti ini dia mirip dengan struktur inisiasi atau pimpinan orientasi tugas yang dijelaskan sebelumnya. Jadi dia fokus, jadi dia menjelaskan bagaimana perencanaan dibuat, dan apa aja perencanaan itu. Dan kalau bidang A, perencanaan seperti apa.
bikin jadwal, ya, diajarkan bagaimana jadwal, sebagainya. Ya. Itu kasih task oriented leadership. Yang ketiga, pelaku pimpinan yang sifat partisipatif. Jadi dia selalu mengadakan konsultasi dengan bawahannya tentang keputusan apa yang harus dibuat. Ya. Ini lebih demokratis. Selalu minta pendapat dan saran, mendorong partisipasi dalam keputusan. Dia tidak merasa sendiri. Ya. Jadi keputusan diambil itu melibatkan bawahannya, ya sendiri. Ya. Ada beberapa yang lucunya, ada beberapa bawahan keputusan tanpa bantuan pimpinan ada juga. Ya. Itu pelaku yang paling tidak bersahabat lah. Banyak itu ya. Dia baru kepala seksi, kepala bidang, tapi keputusan yang sifatnya apa, nyangkut strategi jangka panjang ya, dan bisa mengganggu konsep perusahaan tanpa semata pimpinan. Itu bahaya. Jadi sifatnya rutin ya. Jadi dia berusaha memberikan dorongan bagaimana saya berdiskusi ya, dan secara kelompok itu diminta oleh dia. Itu saja apa, meskipun dia minta saran diskusi dari bawahnya, biasanya pimpinan seperti ini betul-betul pintar dalam memilih mana yang seharusnya yang berguna, mana enggak. Ya. Jadi jangan sampai pimpinan yang tidak ada punya prinsip ya, tidak smart ya. Makin banyak salah makin bingung dia. Bingung milih yang mana. Karena dia nggak punya pegangan dia. Ya. Yang keempat, achievement oriented leadership. Jadi pimpinan seperti ini selalu menentukan tujuan yang jelas, menantang bagi bawahan. Jadi lebih menekankan pada kualitas ketinggi, perbaikan atas kebijaksanaan ini. Nah, sehingga pelaku pimpinan seperti ini biasanya memberikan kepercayaan pada bawahan. Ya, yang membantu bawahannya dalam belajar bagaimana mencapai tujuan yang tinggi. Jadi orientasi achievement, diajarkanlah, kamu harus target ini, mencapai seperti ini, saya kira Anda bisa. Ini. Seperti itu bisa. Ya. Yang saya percaya pada Anda bisa. Ya. Jadi diajarkan bagaimana cara mencapai. Dan biasanya semua pelaku ini, keempat pelaku ini adalah pelaku yang baik untuk diaplikasi oleh pimpinan itu. Jadi pelaku sportive leadership ya, dan pelaku directive leadership, participative, achievement oriented, itu pelaku yang harus diterapkan diaplikasi oleh para pimpinan. Jadi 4 tipe leadership pelaku tadi enggak, tapi 4 tipe dianggap sebagai sifat kepribadian yang mendadakinya. Seperti teori sifat sebelumnya, trait sebelumnya. Jadi itu bukan, kadang-kadang kriteria 4 ini dimiliki oleh pimpinan hanya pada saat dia memimpin departemen dia, memimpin perusahaan itu. Tapi di luar itu dia begitu seperti itu. Di urusan kerja. Jadi artinya pelaku itu bisa diadopsi oleh pimpinan lain. Ya. Bukan masalah trait, masalah prinsip. Nah, misalnya contoh ya, pimpinan itu tadi saya cuek. Itu cuek itu harusnya dia dalam memimpin itu cuek itu ditinggal dan tetap sportif leadership. Walaupun dia cuek di luar, tapi dia punya karakter akan perilaku pimpinan sportif. Jadi Robin meyakini bahwa gaya partisipatif akan dihargai oleh karyawan. Itu pasti itu partisipatifnya. Ini ya. Karena yang partisipatif itu ya, pimpinan itu kan melibatkan karyawan di luarnya dalam keputusan. Jadi betul karyawan itu tersanjung gitu. Bisa kalau saya keputusan
saya saya kumpulin karyawan saya itu, saya minta pendapat, aku tulis seperti ini, boleh ditambahkan dulu dijelaskan. Masuk pimpinan itu sebagai sistematis, masalahnya apa, sampai mana, dan sehingga saya butuh saran dari saudara gitu. Ini biasanya lebih merasa dihargai kan, gitu. Kecuali yang lucunya sebagai karyawan ya, kalau kita memberikan saran, keputusan, yang berhak kita diterima, karena tergantung pimpinan. Nah, ini kalau banyak seperti itu begitu, so banyak ngasih saran, saya itu nggak terima, saya rasa kecewa. Itu nggak boleh itu. Tugas saudara menyampaikan saran, apa saran diterima apa enggak, itu hak dari pimpinan. Ya saudara nggak boleh kecewa, nggak boleh tersinggung gitu. Ya, bahwa itu nggak boleh tersinggung pimpinan. Kalau ingin maju, itu tersinggung. Ya, sama seperti mahasiswa, mahasiswa itu nggak boleh tersinggung dengan dosennya. Karena dosen nggak tahu saya tersinggung apa enggak. Dan juga nggak dipikirin juga. Ya. Kalau saya gampang tersinggung dengan dosen, gampang tersinggung dengan atasan, yang rugi itu sudah sendiri tuh. Gitu. Jadi apa istilah kalau dalam sehari itu gampang tersinggung itu apa? Eh, sensi itu merugikan yang bersangkutan, bukan merugikan orang yang target, orang yang merasa tersinggung enggak. Harus banyak maaf lah, minta maaf. Dan gampang tersinggung itu yang membekas di hatinya itu sumber penyakit, penyakit stres, ya, penyakit GERD, ya, macam-macam ya gitu, ya, yang fatal gitu. Ya. Jadi ya tipe perilaku leader itu bisa diadopsi oleh semua pimpinan. Itu bukan menyangkut masalah apa karakter orang, bukannya begitu. Kalau juga karakternya nggak suka eh, nggak perhatikan, nggak suka perhatian orang lain, tapi begitu dia pimpinan jadi lebih juga yang lain, care, partisipatif, biasanya cueknya. Terus cenderung bagaimana orientasi dicapai. Karena keempat pelaku itu efek positifnya lah, menunjuk keberhasilan kita target. Sehingga leadership juga termasuk yang mendapatkan hasil oleh pelaku keempat. Dia mendapatkan gain apa benefit dari situ. Bonus lebih naik, dia mungkin dihargai, dan pasar tenaga kerja juga mencatat dia sebagai leadership yang sukses ya. Sehingga begitu saja di sini kan disambut dengan perusahaan lain. Ya. Nah, yang kedua situational contingency. Ada dua situasi contingency penting ya dalam goal teori. Pertama adalah personal karakteristik of group member. Jadi bagaimana karakter personal dalam anggota grup ya. Kemudian lingkungan kerja. Pertama dilihat personal karakteristik ya dari anggota grup ya. Jadi pengikut serupa dengan tingkat kesiapan Hersey dan Banchers yang mencakup faktor-faktor seperti kemampuan, keterampilan, kebutuhan, dan motivasi. Ya. Bisa juga seorang memiliki tingkat kemampuan atau keterampilan yang rendah. Pemimpin mungkin perlu memberikan pelatihan ya, atau pembinaan tambahan agar tersebut dapat meningkatkan kinerja. Jika kinerja kalau tidak meningkat itu kemungkinan dia tidak tahu teknis, tidak menguasai pekerjaan. Nah, itu bisa ada solusi melalui pelatihan atau coaching dari pimpinan. Bagaimana kalau kalian OGS? Maka pimpinan perlu juga menggunakan imbalan uang untuk memotivasi dia. Jadi bawahan yang seperti itu membutuhkan apa? Pengarahan di pimpinan. Dan harapan bagaimana pimpinan beritahu dia bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Tapi kemungkinan mungkin dia nggak siap. Ya.
ya mengerti. Kemudian Dewan Improvement Contingency itu termasuk seperti tingkat struktur tugas ya, sifat dari sistem, otoritas formal, dan kelompok kerja itu sendiri. Unsur konstruktif tugas itu mirip dengan konsep yang sama dijelaskan dalam teori contingency declared. Ini termasuk sejauh mana tugas diidentifikasi dan memiliki deskripsi pekerjaan dan prosedur ya kerja yang eksplisit. Jadi karakter dari kelompok kerja, jadi dari tingkat keunikan bawahan dan kualitas hubungan data mereka. Jadi itu mempengaruhi warna dari apa dari lingkungan kerja itu. Yang ketiga, bagaimana menggunakan reward. Jadi tugas pimpinan itu adalah bagaimana pimpinan itu memperjelas cara menuju penghargaan bagi bawahannya atau untuk meningkatkan jumlah atau jenis penghargaan untuk meningkatkan kepuasan dan prestasi kerja di setiap bawahan. Ya. Nah di bawah ini ya di gambar 36 ya, ini gambar 36, typical situation dan prefer leader behavior perilaku pimpinan yang lebih diinginkan. Nah, kita lihat ya, pertama situasi pertama dalam situasi pertama itu bawahan itu kurang percaya diri. Ya. Dengan demikian, pimpinan seperti memberikan dukungan sosial. Kadang seperti kan dia care terhadap permasalahan karyawan. Ya. Jadi kalau yang menjadi kurang itu dimotivasi bagaimana mereka mau menikah pekerjaan dengan tingkat pekerjaan yang tinggi. Kalau banyak bekerja perlu PD juga. Ya. Ada pekerjaan bikin marketing itu perlu percaya diri yang tinggi. Kalau nggak tuh dia malu-malu ya, memperkenalkan produk perusahaan. Nah, itu bahaya itu. Ya. Kalau seorang marketing itu harus punya kompetensial yang tinggi ya. Dan tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dengan perkenalkan produk perusahaan, gimana calon pembeli ya? Pasti tidak jadi beli gitu. Ya. Yang kedua lah, dalam situasi kedua, pekerjaan menjadi ambigu. Nah, kalau tidak bekerja secara efektif, perilaku pimpinan direktif digunakan untuk memberikan instruksi dan memperjelas tugas sehingga mengikuti akan bagaimana menyelesaikan dilema. Ini situasi di mana pada bingung ya. Ya. Ini bagaimana maksud pimpinan, mau diapain barang. Ya. Terus kalau pekerjaan mulai dari mana gitu, udah tahu bagaimana cara meningkatkan kualitas. Ini dari keempat kasus tersebut di atas ya. Pada situasi kedua, ambigu, bahkan tidak tertantang oleh tugasnya, itu bagi situasi ketiga. Bagaimana peran pimpinan itu? Dan situasi keempat, ada yang salah diberikan pada bawahan. Dan kalau pimpinan itu partisipatif, itu untuk mengubahnya. Jadi dia harus tahu kebutuhan lah. Ini contoh ekstrimnya lah. Untuk bawahan perempuan, misalnya ada adalah bentuk apa perangkapan wanita kan.
yang diberikan untuk nama pria di dongkol itu. Jadi dalam model part goal teori ini berusaha menentukan hubungan yang tepat, yang membuat prediksi yang tepat tentang hasil kerja karyawan, karyawan mungkin sulit ya. Tapi empat jenis perilaku yang disebutkan sebelumnya, seperti pertama sportif ya, direktif, achievement oriented leadership, participating leadership ya. Nah, situasi seperti ini ya. Jadi kalau untuk situasi kan sudah empat, kita kan dengan perilaku pimpinan di situasi ada empat ini. Ini situasi di mana tidak kepimpinannya karyawan bawahan. Kalau pimpinan diperlukan apa? Itu pimpinan yang sifatnya supporting leadership. Dan kalau dia itu ambigu job, bingung dia. Maka perlu direktif leadership bisa mengarahkan dan menunjukkan bagaimana tata cara pekerjaan yang seharusnya. Dan lack of job challenge. Jadi lemahnya tantangan juga sudah dimiliki oleh karyawan itu. Sehingga perlu pimpinan sifatnya achievement oriented leadership. Jadi keempat leadership PRIHOL ini, PRIHOL itu ada pada satu orang pimpinan. Kalau dia punya satu aja tiga enggak, rasa bukan enggak pantas jadi pimpinan. Karena persoalan itu ada selalu yang empat, situasi empat selalu ada. Dimanapun perusahaan berada, ya, dimanapun saya bekerja, empat itu selalu ada. Nah, bagaimana dampak terhadap karyawannya? Jadi kalau dalam kondisi tidak percaya diri, maka seorang pimpinan itu harus memberikan sportif ya, sporting. Maka dampak apa? Jadi kenaikan kompetensi untuk mencapai outcome-nya itu, peningkatan hasil kerja meningkat. Kemudian kalau seandainya kondisi ambiguous job ya, maka direktif melakukan direktif pengarahan. Maka kalau dapat to reward ya, maka kepada reward ya, klarifikasi ke reward. Dan kalau seandainya kondisi lemahnya tantangan kerja, maka ada achievement rented leadership tipe pimpinan seperti itu, sehingga dampak juga ke karyawan adalah itu penetapan dan stres untuk high goal, capaian goal tinggi. Juga kalau kondisi incorrect reward, reward yang salah diberikan, maka harus ada partisipasi leadership supaya bisa memahami kebutuhan dari karyawan itu. Sehingga clarify power kebutuhan untuk melakukan perubahan reward. Nah, kalau semua impact itu berdampak pada outcome secara lebih besar ya, secara mengarah kepada increase effort, improvement, satisfaction, and performance. Jadi kepuasan meningkat, kinerja meningkat, sehingga dipastikan produktivitas juga meningkat. Dan dipastikan kestabilan kinerja yang konsep perusahaan akan dicapai. Gitu. Ini artinya dalam tabel 36 menggambarkan bagaimana kondisi situasi 4 itu terkait dengan karyawan ya. Sehingga memerlukan beberapa style dari perilaku pimpinan. Tujuannya untuk bisa meningkatkan kinerja lebih baik bagi pekerja ini.
diberikan pengarahan, diberikan arahan, itu memberikan bagaimana mencapai tujuan. Kemudian dalam partisipasi pimpinan terlibat dalam tugas-tugas yang ada di bawah itu. Nah itu sehingga surat keempat hasil itulah mengarah kepada peningkatan kinerja. Si outcome-nya bagaimana kepuasan dan peningkatan kinerja dikira tercapai kalau ini dilakukan. Nah, kedua, develop Jago contingency model. Jadi model ini berbagi beberapa prinsip dasar dengan model sebelumnya. Dan dia juga boleh signifikan. Jadi model ini fokus pada berbagai tingkat, berbagai pimpinan partisipatif, dan bagaimana setiap tingkat partisipatif itu mempengaruhi kualitas dan akuntabilitas keputusan. Nah, the from Jawa contingency model ini juga dimulai dengan alasan bahwa seorang pemimpin menghadapi masalah yang membutuhkan solusi. Itu saja tidak ada masalah hadapi pimpinan nggak ada solusi. Kalau enggak itu yang kasih institusi lembaga yang dipimpin itu, dia bisa aja menyembunyikan fakta itu, tapi kondisi alam dia bisa membohongi. Nah, model 20 jago model memiliki 3 komponen. Pertama, gaya partisipasi pemimpin. Jadi ada juga participating stakeholder. Yang kedua, serangkaian pertanyaan diagnostik untuk analisis situasi keputusan. Ketiga, serangkaian aturan keputusan. Jadi kalau sudah bikin skripsi mungkin nggak tahu ya di manajemen itu ada nggak mereka berusaha mengidentifikasikan leadership style dan posisi-posisi seperti apa posisi style manajemen itu diperlukan sehingga untuk mencapai peningkatan puasan dan kinerja pekerjaan dari bawah. Jadi model ini menggunakan 5 level ya. Subordinate participation dalam decision making. Jadi digambarkan 37. Jadi ada 5 komponen ini. Ya. 5 style besar ya. Yang pertama adalah decide ya. Dan consult individually, consult group, facilitate, dan delegasi ya, delegate. Ya 5 style partisipasi pimpinan terkait dengan style pimpinan. Ya. Jadi pertama itu dimulai dengan pimpinan membuat keputusan sendiri, decide, dan menyampaikan masalah kepada karyawannya untuk minta saran mereka. Dan sehingga membuat keputusan sendiri, konsol individual. Jadi pimpinan itu di samping dengan saran harus pintar juga milih ya. Kalau milih itu udah sendiri dia di pelan. Terus mampu bagaimana dan cara saling bantu yang hebat. Itu 5 step. Pertama di set kita sendiri. Yang kedua membuat keputusan konsol individual. 3 konsol grup. Yang keempat facilitate. Yang kelima delegate. Ini. Kemudian mendiagnostik question.
bagaimana seorang kalau artinya apa? 2A itu lah leadership participation style, practicing style. Dan kedua B diagnostic question. Nah ini bagaimana seorang pimpinan itu dapat memutuskan yang mana sterilization yang akan digunakan, harus beli satu. Ya, itu nggak bisa dimintakan ke bawah itu. Bawah paling pertimbangan. Maka dalam perusahaan itu kalau sudah agak manajer, baru manajer nih, itu jangan bergaya seperti di Eropa. Kan Ini kan ada berapa hilangnya? Konten. ya. Jadi seorang pimpinan itu dapat menganalisis tingkat partisipasi yang sesuai dengan menjawab 7 pertanyaan diagnosis sebagai berikut. Bisa definisi signifikan seberapa penting putusan ini untuk proyek atau organisasi. Ya. Jadi keputusan apakah proyek ini harus melakukan gaya A, gaya B, gaya C, model A, model B, model C. Ya, apa penting apa enggak? Yang kedua lah, yang kedua lah komitmennya. Terpenting komitmen bahan untuk melaksanakan keputusan. Penting untuk keputusan dibuat, komitmen implementasikannya. Lalu leader expertise. Apa perlu keahlian dalam pemimpin kaitannya dengan masalah ini. Kalau seorang pimpinan itu tidak tahu tentang proyek itu ya, tidak memiliki informasi dan proyek yang akan dikerjakan itu, pengetahuannya kurang tentang bidangnya, atau kalian yang tidak cukup, ya, maka dia harus melibatkan bawahannya untuk mendapatkan hal itu. Dia bisa belajar. Jadi dari sisi itu mesti harus belajar kalau seandainya dia berasal di pihak luar perusahaan. Bagi dia tidak terlibat eh, apa kondisi pekerjaan di industri sekarang, memang sebelum beda. Bisa seorang direktur rumah sakit ya, tiba-tiba diangkat jadi direktur perusahaan leasing, saya pusing. Ya, itu banyak terjadi sekarang. Seorang yang di bagian dinas sosial politik itu diangkat jadi kepala kesehatan, ya. Badan kesehatan, dinas kesehatan. Ya. Nah, itu kan kegaruan. Atau ada juga yang ahli statistik di PNS itu. Tiba diangkat jadi direktur rumah sakit, ya. Bukan dokter. Nah, itu sering terjadi. Jadi, jadi kalau itu terjadi, maka leader ekspertisnya harus maklum bahwa dia harus belajar yang bawahannya. Jadi kalau seandainya eh, putusan sudah diambil, maka ada likelihood of commitment. Bahwa harus memiliki komitmen yang tinggi untuk eh, menghadapi keputusan itu, tidak keputusan. Ya. Kalau tidak berarti komitmennya kurang.
Kalau guru support for goal, ya, apa tingkat kedukungan bawahan untuk tujuan tim atau organisasi. Itu pertarungan dalam keputusan ini. Jadi banyak keputusan-keputusan dari pimpinan itu kadang-kadang bawahan tidak fair. Dia tidak suka tapi diam aja. Ya. Apalagi di voting ya. Kalau kalau berdasarkan kesepakatan ya, biasanya yang nggak suka itu diam dan itu akan menjadi penghambat kemudian hari. Dia orang-orang yang tidak punya komitmen, tidak proyek yang dibuat karena dia itu nggak setuju. Ya. Jadi itu hati-hati. Seorang pimpinan harus tahu siapa saja orang. Biasa kalau dalam hal perusahaan kalau dari bawah dia udah tahu perangai karyawan. Seperti saya itu tahu proses bagaimana perangai dosen-dosen, bagaimana perangai administrasi APS itu. Karena dari 2003 saya berdiri, saya sudah terlibat dengan struktural kan. 5 tahun pertama kepala prodi ya. 5 tahun kedua saya sekolah kan. 7 tahun lebih yang ketiga itu saya jadi wakil ketua satu yang membawahi para dosen dan mahasiswa kurikulum dan sebagainya. Ya. Itu sudah apa lah, apa tabiat mereka sudah tahu. Nah itu penting ya, dengan tingkat pengetahuan yang cukup itu, maka pimpinan bisa memberikan solusi ya, bagi problem. Jadi seperti goal expertise, siapa aja dari anggota-anggota grup itu yang memiliki pengetahuan tinggi. Nah, dia diberikan tanggung jawab. Ada di perusahaan-perusahaan itu kalau ada apa task force, ada proyek baru, pasti dipilih orang yang lebih dari yang lainnya, baik pengetahuannya, baik pengalamannya, tanggung jawabnya, dan kepemimpinannya. Dipilih orang seperti itu. Gak ada misalnya eh, di antara kalau ada 20 orang, asal pilih nggak ada. Pertimbangan luar biasa. Saya dapat pimpinan itu selalu banyak pertimbangan. Dan saya nggak usah lihat catatan di SDM, udah tahu semua record dari mulai karyawan sampai dosen tahu semua itu. Ya. Walaupun saya ragu, saya minta pendapat di bawah. Bagaimana tentang saya nulis seperti dan itu tidak satu dua sumber, Pak sumber katakan. Dan itu usah kita pun melihat dari mata kepala kita sendiri. Ya. Nah, kita dari awal di situ. Dan saya suka orangnya suka ngobrol, banyak ngobrol, suka tahu. Jadi pertanyaan itu mendidih mendetail ya. Tapi perlu pertimbangan 7 faktor yang berasal dari 7 ini. Ya. Jadi dapat mempersempit pilihan dan menunjukkan tingkat partisipasi kelompok sesuai dengan pengalaman besar. Ini kalau tujuan diterapkan, ya, perlu dihayati oleh sang pimpinan, itu saya rasa nggak ada pekerjaan nggak selesai. Ya. Jadi selama saya bekerja mulai dari dosen di negeri, ya, kemudian saya bekerja di bank pemerintah, di ABS dan kantor konsultan lain, itu nggak ada pekerjaan yang nggak selesai. Kenapa? Karena manusia itu kan sifatnya sosial, society. Dia berkelompok. Dia manusia itu kodratnya mempertahankan kelompok, ya, bersama senang, bersama susah, dan kelompok itu sangat dinikmati oleh manusia, ya, pada kita sendiri. Jadi maka kepunyaan ringan, ini nggak ada beban. Yang kualitasnya lebih baik pada kerjaan sendiri, itu pasti. Tapi bisa ada juga menemukan kerjaan kelompok itu amburadul. Ya. Bagaimana saya lebih cenderung mengerjakan sendiri kan. Itu kasus ya, kasus. Karena kebetulan
kelompok yang dibuat untuk melakukan pekerjaan itu setelahnya itu orang yang tidak partisipasi, tidak pede, tidak ada motivasi, malas itu ya. Nah, wajarnya kelompok itu masing kelompok atau cabang. Kemudian yang berikutnya selecting audition style. Jadi di dalam pengembangan selanjutnya di jago model ini perhatian tambahan untuk kendala waktu dan perhatian untuk pengembangan pengikut sebagai kriteria spesifik untuk menunjukkan tingkat partisipasi. Jadi perlu pertimbang kepentingan relatif waktu versus pengembangan pengikut dalam diri keputusan. Jadi itu waktu keputusan itu sesuatu yang penting. Ada pengutusan butuh waktu lama, ada yang butuh cepat. Ada keputusan itu suatu waktu, makin lama waktu dibutuhkan, makin bagus kualitas hasil pekerjaan di keputusan itu. Ya. Jadi mengarah pada dua metrik keputusan model basis waktu dan pengembangan. Contoh seperti perusahaan juga cadang mobil kecil ya, contohnya. Ya. Bisa saya baca. Dalam tabel 38 39 39 38 39 ya. Itu mengilustrasikan dua metrik keputusan. Pertama model berbasis pengamatan waktu. Yang kedua model terkait dengan pengembangan karyawan. Ya. Sehingga memungkinkan para pemimpin mengadopsi gaya partisipasi yang menjawab pertanyaan diagnostik stabilitas. Ya. Jadi seperti mesin las, contoh yang lain. Jika mesin mengalami kerusakan dan segera diganti, leader akan mengikuti model berbasis pengamatan waktu. Nah ini contohnya pertama itu term saving. Yang kedua adalah employee development, pengembang karyawan. Ya. Nanti ada dua dimensi ya. Misalnya terkait dengan ini problem statement ya. Jadi ada ukurnya low, high, low, high, low, high. Gitu ya. Jadi pertanyaan pertama signifikan lah seberapa signifikan keputusan itu yang untuk proyek atau organisasi. Jawabannya tinggi, pimpinan menunjukkan kepemimpinan komitmen. Bagaimana komitmen kerja untuk melaksanakan keputusan itu? Ya. Kalau jawabannya tinggi, ya, jawab tinggi ya, maka pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan kalian pemimpin. Ya. Apa jika kalian pemimpin dalam suatu masalah? Jika pengetahuan kalian pimpinan itu tinggi nilainya, yang pemimpin seharusnya mempertimbangkan kemungkinan komitmen. Jika pimpinan membuat keputusan sendiri, besar besar kemungkinan bahwanya akan berkomitmen pada keputusan tersebut. Kalau ada kemungkinan komitmen yang besar ya, maka metik keputusan mengarah langsung ke pengambilan keputusan. Dia akan putuskan di mana pemimpin membuat keputusan sendiri, representasinya kepada kelompok. Jadi mereka metik itu. Tapi sebenarnya dalam praktek sehari itu metode itu kan sifatnya normative decision. Sehari banyak intuisi bekerja dari pimpinan. Ya. Dan itu diberikan tanpa sadar oleh pimpinan. Itu
kemampuan itu datang tiba-tiba dari kita. Dia kok bisa saya memutuskan itu. Jadi pikiran perasaan. Saya bingung sendiri. Sama orang pintar itu. Orang pintar itu, yang jenis itu. Dia sendiri tidak sadar apa yang telah diperbuatnya, yang diucapkannya, dan sebagainya. Atau apa yang telah ditulisnya. Istri nggak sadar. Dan itu nggak sadar itu begitu beberapa minggu sudah dia baca hasil karya itu, dia juga terheran kok bisa bikin sebagus ini. Padahal dia nggak sanggup. Padahal yang bikin. Jadi pengembang karya itu penting. Nah, dalam model-model tadi itu sebenarnya seorang pimpinan dapat mengejas gaya style itu sesuai dengan kebutuhan situasi yang ada. Pada saat dia tidak menyukai participating, ya, dia harus ikut itu. Berarti nggak tercapai tujuan. Ya. Meskipun dia nggak suka, lama-lama suka juga. Itu masih kebiasaan aja. Orang kebiasaan yang selalu tidak baik, mengerjakan yang baik itu berat banget. Ya. Contoh dia tipe pimpinan yang nggak perlu dengan karyawan. Karena kepentingan tugas dan ada masuk pribadi, dia harus punya kepedulian terhadap karyawan. Dipaksain diri. Padahal dia bukan karakter seperti itu. Lama-lama ya terbiasa. Lama-lama. Ya. Kalau nggak bantu karyawan itu nggak enak rasanya. Nggak kesejahteraan. Ada juga memimpin, selama memimpin kesejahteraan kalian tidak meningkat. Berarti dia kan gagal. Pemimpin yang bagus itu sama dia memimpin, dia sukses pertama, meningkatkan kepercayaan diri bawahannya, kemudian gaji bertambah, pangkat juga naik tanpa ada hambatan. Nah, itu penting. Nah, teori diplom jago model ini terlalu kritik karena kurang sempurna. Ya. Tapi bagaimanapun model ini berguna untuk membuat keputusan dan telah didukung oleh beberapa penelitian. Ya. Sehingga pemimpin dapat belajar menggunakan model tersebut untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan kualitas tinggi. Nah, kalau calon direktur itu biasanya itu ikut SESPIBAM ya. Kalau di pemerintah ada juga itu sesquad ya. Itu belajar tentang leadership ya. Supaya mereka tahu apa harus dilakukan. Memang tidak semua peserta itu akan mengikuti apa yang dipelajari. Ya. Kalau dia karakter kuat berbuat tidak baik, seberapa lama pun belajar tentang hal yang baik itu nggak mempan memang. Itu repot. Tapi itu porsi nggak banyak tuh, itu error ya. Yang banyak itu orang yang berusaha lebih baik ya. Kalau bisa lebih jelek ya. Nah, bagaimana substitusi otoritas bagi leadership ini? Jadi pertama adalah organizational variable. Pertama grup cohesiveness, formalization, dan inflexibility, dan low political power. Dalam task oriented leadership, dia akan melakukan substitusi itu, baik itu di grup cohesiveness, formalisasi, substitusi. Ini leadership yang berorientasi tugas. Ini ada dua, leadership berorientasi people, ya, pendekatan apa follower ya, dekati bagaimana kesulitan apa SDM-nya dan sebagainya.
Jadi kalau ada grup cohesiveness, ya, lakukan substitusi. Ya, kalau di people oriented leadership juga sama. Kalau ada formalization, substitusi, itu berdampak no effect on. Berdampak pada aktivitas berikutnya. Kalau inflexibility, ada orang ilmu politik di banyak sini, kelompok ini. Sehingga jenuh agresif, orientasi tugas kan. Kalau karakteristik tugas ya, highly structured task. Ya. Kemudian itu ke substitusi. Kalau people oriented leadership tidak pengaruh ya. Dan automatic feedback ya. Substitusi, untuk leadership task oriented ya. Feedback tidak berdampak. Yang itu juga kalau intrinsic satisfaction, no effect. Kemudian people oriented berlangsung substitusi. Dan karakter pengikut kerana itu apa? Dia punya profesional, mau institusi dan di people oriented leadership institusi juga. Kemudian kalau training experience institusi terus oriented, dengan people oriented tidak efek. Low value of reward, reward netral ini. Jadi dalam contoh di kasus Amerika, keterampilan, pelatihan, dan pengalaman serta profesionalisme para pelatih menggantikan gaya kepemimpinan pemilik yang orientasi pada tugas. Jadi membuat gaya orientasi pada people menjadi kurang penting. Tugas penting. Jadi kalau terkait pelatihan itu, Daniel Sindor dapat tetap berada di pinggir lapangan dan menjadikan pelatih pemainnya menunjukkan pertandingan sepak bola. Di bola base nasional tampilan 3-10 ini 3-10. Yang sebelumnya 3-10 itu sebelumnya. Ini 3-10. Jadi dalam gambar 3-10 itu meliputi karakteristik pola pengikut tugas dan fungsi tersendiri. Misalnya ketika kawan sangat profesional seperti lingkungan, riset, di perusahaan seperti Mars and or Monsanto, kedua gaya kepemimpinan tersebut kurang penting. Kalau tidak membutuhkan arahan atau dukungan, menurut karakteristik tugasnya. Nah, ketika sebuah tugas sangat terstruktur dan rutin, skematika pemimpin harus memberikan timbang dan dukungan pribadi yang tidak diberikan oleh tugas tersebut. Jadi, probabilitas puas tidak membutuhkan banyak pertimbangan. Jadi nilai dari situasi yang dijelaskan dalam tampilan gambar 3-10 itu situasi tersebut membantu para pemimpin menghindari kepemimpinan yang berlebihan. Jadi pemimpin yang mengadopsi gaya dapat digunakan untuk melengkapi situasi organisasi, misal situasi kerja di bank, berikan tingkat formalisasi yang tinggi, sedikit fleksibilitas tugas saat tersebut.
Nah, kepala telur biasanya tidak mengadopsi gaya orientasi juga. Organisasi sudah menyediakan struktur arahan. Yang penting kepala telur itu harus berkonsentrasi pada gaya yang orientasi pada people. Karena dia melayani kan, melayani banyak orang. Dia pemimpin dapat mengadopsi gaya yang melengkapi situasi organisasi untuk memastikan bahwa kebutuhan tugas dan kebutuhan orang ikut terpenuhi. Nah, kemampuan untuk menggunakan pengganti untuk mengisi kesenjangan kepemimpinan seringkali menguntungkan bagi organisasi. Kenapa? Karena menguntungkan organisasi. Karena pimpinan yang kosong itu tidak bagus. Karena ada bagian-bagian yang tidak bergerak pada perubahan itu, maka cepat mungkin jadi ganti. Bukan berarti nggak bisa dikerjakan pekerjaan lain. Tapi masalah alokasi waktu yang cukup sehingga pekerjaan lebih baik. Jadi dapat sampaikan ya dari kepimpinan ini tentang urgensi. Kira pertanyaan sampai sini. Belum ada, Pak. Pertanyaan enggak? Yang susah tapi itu ngantuk. Karena saya nggak boleh minum kopi itu masalah. Biasa saya minum kopi ini. Saya nggak boleh saya minum kopi. Ya, terkait kesehatan. Ngantuk itu nggak bisa ditahan. Oke, silakan dibuka apa videonya, webcamnya. Saya mau lihat siapa yang datang. Silakan. Mohon maaf Pak, saya masih sambil meeting di kantor ya Pak, jadi nggak bisa selalu on cam nih Pak. Iya, maaf banget ya Pak. Buka ongkir kan nggak masalah kan? Komite kamu bisa buka ongkir. Nggak masalah. Kenapa Pak? Kau bisa buka ongkir walaupun meeting ada masalah sih. Ongkir aja. Oh, soalnya kita susah juga sih Pak kalau mau lagi meeting gini terus on cam karena kan ya banyak presentasi dan lain-lain ya Pak. Jadi disambil-sambil gitu nggak enak juga Pak. Ya sebentar, sebentar, sebentar. Cuma nggak seterusnya kan nggak. Saya minta sudah seterusnya. Bawel banget kamu sih. Sebentar cuman. Sila. Berikutnya siapa itu? Hanifah. Bentar masih bisa. Iya Pak, sebentar Pak. Siapa lagi nih? Si Makasih Pak mana? Kau bisa dibulkan background. Nggak ada masalah sih. Bulkan aja backgroundnya. Di belakang juga saya nggak lihat tulisan apa nggak lihat. Ya. Oke, saya take foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Saya coba lihat. Oke, siapa yang belum saya panggilin? Yang belum apa absen ya? Bentar ya, saya lihat.
Queen ada Queen. Queen ada nggak Queen? Hadir, Pak. Marga Sita. Marga Sita. Hadir Pak, sudah on cam Pak. Hanifah. Hadir, Pak. Sudah kalau sudah turun camp, nggak usah ikut kuliah aja. Kenapa sih? Maksa banget nih. Ya, hidup nih nggak usah persulit. Nah, kalau bisa nggak usah kuliah. Berarti kamu cocok kuliah itu aja. Repot banget jadi orang. Itu ya. Jadi kalau nggak usah on camp, nggak usah ikut kuliah aja. Ya. Coba kalau kuliah di UI di negeri itu, on camp selama 24 jam. On camp selama kuliah. Di sini minta on camp sebentar banyak alasan. Ya. Kalau di tempat lain yang ketat itu on campnya itu setengah jam harus on camp. Kalau itu di absen. Ya. Masih untung. Masih untung saya hanya panggil saat saya ambil foto aja. Ya. Jadi besok suruh on camp ya. Sebentar kok itu ya. Gak banyak Ya, Pak. alasan bikin pusing ini. Ya. Oke ya. Oke, Hidup ini jangan persulit lah ya. Simpel aja hidup ini. Oke, Pak. On camp, jangan banyak cerita. Ya. Cerewet aja. Udah ya. Pak, siap. Begitu minggu depan ya. Ya. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih ya, Pak. ya.